Kembali lagi di channel Jadi Begitu Ya. Kali ini kembali dengan prediksi soal CPNS 2021. Silakan uji kemampuan dan kesiapan CPNS teman-teman dengan menjawab soal-soal berikut ini. Simak soalnya dan jawab sebelum waktunya habis. Dan usahakan benar minimal 7 soal dari 10 soal berikut ini. Soal yang pertama, pemberhentian Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui sidang istimewa MPR pada tahun 2021 sempat menimbulkan perbedaan persepsi yang serius. Partai Kebangkitan Bangsa menolak hadir dalam sidang istimewa MPR pada tahun 2021. Berdasarkan amanat UUD 1945, Presiden atau Wakil Presiden dapat diberhentikan oleh MPR apabila melakukan pelanggaran seperti yang tertera dalam aturan perundangan. Keputusan ini dianggap sah jika disepakati setidaknya A. Setengah dari anggota MPR yang hadir, B. Setengah plus 1 dari anggota MPR yang hadir, C. 2/3 dari anggota MPR yang hadir, D. Setengah dari anggota MPR yang hadir, dan E. 25% dari anggota MPR yang hadir. Baik teman-teman semua, pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden itu diatur dalam pasal 7B UUD 1945 dan keputusan pemberhentian itu dianggap sah jika disepakati oleh setidaknya 2/3 dari anggota MPR yang hadir. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang kedua, berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu disuarakan untuk segera diselesaikan. Kasus tersebut antara lain adalah kasus Tanjung Priok 12 September 1984, pembunuhan misterius atau Petrus, kasus Trisakti, Semanggi 1 dan 2, dan kasus kerusuhan Mei 1998. Langkah yang diambil Habibie saat menjabat sebagai Presiden RI untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang terjadi saat aksi demonstrasi dan kerusuhan pada masa sebelum reformasi adalah A. Menangkap para pelaku penembakan, B. Membekukan organisasi TNI AD untuk sementara, C. Membentuk TPGF yang diketuai Marzuki Darusman, D. Meminta bantuan Badan Intelijen Negara untuk menyelidiki kasus tersebut, dan E. Mengeluarkan UU tentang pelanggaran HAM. Baik teman-teman semua, ini adalah soal hafalan. Dan langkah yang diambil oleh Presiden Habibie pada saat itu adalah membentuk TPGF yang diketuai oleh Marzuki Darusman. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal yang ketiga, Perang Jawa dengan Pangeran Diponegoro sebagai tokoh sentralnya merupakan pertempuran melelahkan melawan Belanda yang berlangsung selama 5 tahun. Sebelum peristiwa dalam sejarah Indonesia ini terjadi, terdapat penyebab dan kronologi. Begitu pula dengan dampak yang ditimbulkan setelahnya. Penyebab utama pecahnya Perang Diponegoro adalah A. Rakyat Mataram dihasut oleh para bupati yang memihak penjajah Belanda, B. Belanda mengusik makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo, C. Pangeran Diponegoro tidak menyukai tingkah laku Belanda, D. Pangeran Diponegoro bertikai dengan Sentot Prawirodirjo, dan E. Adanya campur tangan Belanda dalam Keraton Yogyakarta. Oke, penyebab utama atau penyebab khusus pecahnya Perang Diponegoro adalah pada saat itu Belanda mengganggu makam leluhur Pangeran Diponegoro. Jadi jawabannya adalah yang B. Belanda mengusik makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo. Soal yang keempat, suatu negara wajib memiliki ideologi agar dapat melangsungkan kehidupan bernegara. Jika suatu negara tidak memiliki ideologi, maka dapat diprediksikan negara tersebut akan dekat dengan kehancuran. Ideologi suatu bangsa tidak boleh hanya bersifat teoritis tanpa dipahami oleh rakyatnya. Sebagai ideologi bangsa Indonesia, agar Pancasila dapat dipahami, dihayati, dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, maka Pancasila selain bersifat teoritis juga harus bersifat A. Akademik, B. Dinamis, C. Tertutup, D. Luas, dan E. Praktis.
Baik, Pancasila itu tidak hanya bersifat teoritis atau sekedar teori saja, tetapi juga harus bisa dipraktekkan atau bisa digunakan langsung sebagai pedoman kehidupan bangsa dan negara. Jadi jawabannya adalah yang E, bersifat praktis. Soal yang kelima, Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual. Nilai yang terkandung di dalam Pancasila berasal dari adat istiadat, budaya, dan nilai religius bangsa Indonesia. Hal ini merupakan asal mula bahan nilai-nilai Pancasila yang disebut A. Causa ideal, B. Causa finalis, C. Causa formalis, D. Causa Pancasila, dan E. Causa materialis. Baik teman-teman semua, nilai yang ada di dalam Pancasila itu bahannya berasal dari bangsa Indonesia itu sendiri, antara lain dari adat istiadatnya, budayanya, dan juga nilai religiusnya. Nah, itu semua adalah bahan untuk membentuk nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Jadi jawabannya adalah yang E, causa materialis. Soal yang keenam, Pancasila sebagai wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis serta dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Penyelenggaraan negara Republik Indonesia dilaksanakan di atas landasan Pancasila. Ini berarti Pancasila berfungsi sebagai A. Ideologi negara, B. Pandangan hidup bangsa, C. Dasar negara, D. Sumber tertib hukum, dan E. Hukum tertinggi negara. Baik, kita lihat di sini pada inti pertanyaannya. Penyelenggaraan negara Republik Indonesia dilaksanakan di atas landasan Pancasila. Artinya Pancasila itu dijadikan sebagai landasan tumpuan dalam menyelenggarakan negara. Nah, hal itu artinya Pancasila berfungsi sebagai C. Dasar negara. Soal yang ketujuh, Pancasila akan selalu relevan dengan kehidupan bangsa Indonesia karena dasar negara kita adalah Pancasila. Artinya, bukan Pancasila yang seharusnya mengikuti kehidupan bangsa Indonesia, tetapi bangsa Indonesia lah yang harus mengimplementasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan ideologi terbuka. Dalam bidang politik, contoh keterbukaan dari ideologi Pancasila adalah A. Musyawarah sebelum mengambil suatu keputusan, B. Tidak mengimpor barang dari luar negeri, C. Menyelenggarakan pendidikan secara gratis, D. Mengadakan pertukaran pelajar, dan E. Memperluas lapangan kerja bagi rakyat Indonesia. Baik, kita lihat di sini pertanyaannya adalah dalam bidang politik. Nah, opsi A, B, C, D, dan E ini yang ada dalam bidang politik hanya opsi yang A, musyawarah sebelum mengambil suatu keputusan. Yang lainnya tidak ada hubungannya dengan bidang politik. Jadi jawabannya adalah yang A, musyawarah sebelum mengambil suatu keputusan. Soal yang ke-8, sebagai sumber hukum, Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada. Apa yang ada dalam hukum yang diterbitkan oleh pemerintah dalam berbagai tingkatan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila memiliki fungsi untuk menguji hukum yang dibuat baik oleh pemerintah atau lembaga hukum lainnya. Apakah hukum tersebut sesuai atau tidak bagi masyarakat? Fungsi ini dinamakan A. Regulatif, B. Konstitutif, C. Deklaratif, D. Distributif, dan E. Kumulatif. Baik, fokus pada soal ini adalah fungsi Pancasila untuk menguji hukum yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga hukum lainnya. Dan fungsi tersebut dinamakan fungsi regulatif. Jadi jawabannya adalah yang A, regulatif. Soal yang ke-9, dasar negara berfungsi sebagai peletak kaidah-kaidah yang mengatur hubungan negara dengan warga negara
serta hubungan pergaulan antar warga negara. Tujuan dari pengaturan itu ialah untuk memelihara ketertiban dan keadilan bagi setiap warga negara dalam pergaulan, interaksi, dan kerjasamanya dengan sesama warga negara. Bisa dipastikan semua negara pasti memiliki dasar negara untuk A. Melengkapi unsur konstitutif berdirinya negara, B. Melengkapi unsur tambahan berdirinya negara, C. Menjadi dasar untuk menata kehidupan negara, D. Memenuhi unsur deklaratif berdirinya negara, dan E. Memenuhi unsur pokok terbentuknya negara. Baik, kita lihat di sini, dasar negara berfungsi sebagai peletak kaidah-kaidah yang mengatur hubungan negara dengan warga negara serta hubungan pergaulan antar warga negara. Nah, dari situ bisa kita pastikan kalau dasar negara itu berfungsi untuk menata kehidupan negara. Jadi jawabannya adalah yang C, menjadi dasar untuk menata kehidupan negara. Soal yang ke-10, sebelum menjadi sempurna seperti saat ini, dalam sidang pertama BPUPKI ditunjuk 3 orang untuk mengemukakan pendapat mengenai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Ketiga orang tersebut adalah A. Muhammad Yamin, Suparjo, dan Soekarno, B. Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno, C. Muhammad Natsir, Sultan Hamid, dan Soekarno, D. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Supomo, E. Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Oke, soal ini merupakan soal murni hafalan, dan jawabannya adalah yang B, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno.